Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana penerapan Internet of Things dengan platform Blink. Jadi sebelumnya saya pernah buat video tentang cara bagaimana menggunakan teknologi IoT untuk platform ThingSpeak. Link video ada di deskripsi. Tapi beberapa kendala yang ada di ThingSpeak ini yaitu hanya satu sih, tidak fleksibel karena aplikasi ThingSpeak ini, platform ThingSpeak ini hanya bisa dibuka melalui browser. Jadi tidak cukup kompatibel ketika kita punya beberapa kasus project yang butuh mobilitas tinggi. Baik, di sini pada video kali ini saya akan pilih Blink sebagai platform untuk membuat aplikasi project IoT berbasiskan mobile aplikasi. Oke. Jadi nanti kamu bisa download Blink ini di App Store untuk pengguna iOS dan Google Play untuk pengguna Android. Oke, langsung saja kita mulai video ini. Pertama sekali persiapan kita yaitu menginstal aplikasi Blink-nya. Oke, kita buka App Store-nya. Ketikkan aja keywordnya Blink. Cari. Oke, ini aplikasinya yang akan kita install. Install aja, dapatkan. Oke, jadi aplikasi ini juga bisa diinstal di perangkat berbasis sistem operasi Android juga. Ya, lebih kurang interface-nya sama kok gitu. Jadi kamu tidak terkendala mengembangkan project-project IoT menggunakan Blink. Oke, berikutnya kita buka. Oke, pada saat pertama kali aplikasi ini dibuka dan kamu belum punya account, maka kamu langsung aja create new account. Oke, saya masukkan. Jadi sekarang aplikasi Blink ini udah siap kita gunakan. Oke, baik. Langsung aja ke persiapan kedua sebelum kita buat interface aplikasinya. Oke, persiapan kedua kita install library pendukung untuk Blink IoT ini. Baik, itu sudah saya sediakan di link GitHub saya. Nanti dicari aja di GitHub saya. Pilih yang Jaka Prayuda IoT Blink. Oke, sekarang kita download beberapa library pendukungnya. AdFruit, Blink Release 04, Blink Release 06. Karena kita pakai perangkat pendeteksi sensor di HT11 ya. Ini kalau belum ada library-nya kamu silakan klik. Oke, dan terakhir Blink Library Master. Oke, semua yang ada di sini itu di-download aja. Oke, kalau sudah di-download, berikutnya semua aplikasi yang ada di sini itu diekstrak aja langsung ke folder Arduino-nya dan masuk ke library-nya. Oke, berikut ini rangkaiannya. Jadi di sini saya menggunakan microcontroller Node MCU. Ya, jadi microcontroller ini digunakan untuk mengakuisisi data sensor di HT11 yang ada di sini. Oke, di HT11 yang ada di sini untuk kemudian diteruskan ke platform Blink karena modul micro Node MCU ini sudah terintegrasi dengan WiFi modul ESP8266 di sini, gitu. Baik. Oke, langsung saja kita atur dulu boardnya. Kita pilih yang Node MCU 1012E. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini, kita pilih portnya yang aktif COM9. Oke, langsung saja. Sekarang pertama kita baca dulu data sensornya. Ini kalau kamu sebelumnya belum lihat video project pertama, kamu ikutin video ini untuk membaca data sensor, tapi kalau sudah kamu bisa percepat aja proses pembacaan data sensornya. Oke, berikutnya kita lanjut pin yang kita gunakan. Oke, di sini saya menggunakan pin D3 untuk di HT pinnya. Oke, berikutnya langsung aja kita aktifkan komunikasi serial kita. Fungsi serial bridging ini kita gunakan untuk membaca perangkat luar dari PC kita
untuk bisa berkomunikasi dengan PC kita, dan PC kita itu nanti menampilkan informasi apa yang terbaca di perangkat luar. Itu komunikasi serial Begin-nya. Oke, berikutnya kita aktifkan DHT Begin-nya. Oke, sekarang kita akan baca data. Jadi di sini kan DHT11 ini fungsinya bisa mendeteksi suhu dan kelembapan, humidity dan temperatur. Jadi kita akan baca prosesnya. Baik, langsung saja kita buat. Saya pakai tipe datanya float. Ini variabel untuk humidity-nya DHT. Kita baca read humidity. Oke, ini kita cek dulu read humidity-nya nih. Kita verified dulu. Oke. Berikutnya kita tinggal cetak aja. Misalnya saya mau cetak serial println H. Berikutnya serial println T. Ini untuk sampel aja, kita pastikan sudah mendeteksi belum perangkat ini. Dan kita langsung upload aja ke mikro kita seperti ini. Oke, kalau sudah kita aktifkan serial monitor kita. Oke, ini antara humidity dan suhu sudah dideteksi. Ya, karena kita nggak pakai delay jadi super cepat seperti ini. Yang penting data sudah masuk nih. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan ke project aplikasi Blink kita. Baik, sebelumnya kita akan tambahkan library untuk Blink kita. Oke. Pertama kita akan input ESP8266 Wi-Fi. Oke. Berikutnya kita akan buat lagi define-nya. Karena kita pakai Blink, kita buat function namanya Blink print serial. Terus kita buat lagi library Blink simple-nya. Ini Blink sebenarnya semua library ini sudah disediakan oleh Blink-nya, kita tinggal download aja. Tapi saya sudah jadikan satu tempat di GitHub saya tadi. Oke. Berikutnya kita cek dulu verified. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya yang kita butuhkan, kita akan mendefinisikan autentikasinya. Jadi kita butuh, nanti saya buat dulu variabelnya autentikasi. Oke, nanti kita masukkan di sini. Terus kita butuh juga SSID, yaitu perangkat NetMeet nanti terhubung dengan internet mana. Terus kita butuh passwordnya, saya singkat dengan pass. Oke, seperti ini. Jadi autentikasi ini didapat dari project yang udah di create. Oke, langsung saja kita ke create projectnya. Oke, berikutnya kita buka Blink kita. Kita buat project dulu, karena dari project ini nanti akan ngasih autentikasi. Nama projectnya saya buat misalnya monitoring humidity temperature, humtep saya buat. Mikronya jenisnya ESP8266 Wi-Fi. Berikutnya klik aja create project. Oke, sekarang kode autentikasinya sudah dikirim. Oke. Berikutnya kita cek emailnya. Oke, ini pesan masuknya. Oke, ini token yang diberikan dari project kita. Nama project tadi kan monitoring home temp project. Jadi dia mengirimkan autentikasi token. Jadi token ini diblok saja, di copy, dipindahkan ke autentikasi di sini. SSID-nya itu nama WiFi. Ya, misalnya nama WiFi yang sudah ada di sini Jack. Berikutnya passwordnya. Oke, jadi 3 ini yang jadi syarat utama untuk menghubungkan perangkat ini terkoneksi dengan internet. Oke, kita lanjut. Sekarang kita aktifkan fungsi komunikasi Blink-nya. Itu pakai function namanya Blink Begin untuk memulainya. Kita panggil autentikasi kita, SSID kita, dan pass-nya. Oke. Berikutnya kita langsung turun ke bawah. Misalnya kita mau pakai. Oke, berikutnya kita akan desain
aplikasinya, kita butuh apa aja. Untuk mendesain aplikasi kita, klik aja di board yang kosong ini. Oke, kalau Blink, karena kita ini versi free dan tidak berbayar, maka itu power energinya kita dapat 2000. Dan ini kamu bisa lihat setiap sampel dari project yang mau kamu kembangin nilainya berapa gitu. Oke. Terus tapi kamu bisa juga beli, ini contoh gini, kita klik add. Nih, kamu bisa beli packnya gitu. Ini ada pilihannya, beragam. Kamu bisa tinggal pilih aja ya, mau beli sesuai kebutuhan atau tidak. Berikutnya kita mau pakai beberapa yang bisa mensupport 2000 ini, jadi tidak terlalu besar. Pertama saya mau pakai super chart. Klik aja, ini super chart. Berikutnya saya mau pakai LCD. Ini LCD. Jadi ada super chart, ada LCD. Oke. Ini untuk monitoringnya. Jadi nanti saya mau monitoring pergerakan chart untuk suhu, dan berikutnya tampilan informasi berapa suhu dan kelembapannya nanti tampil di LCD. Oke. Baik. Untuk cara menggunakannya ini sangat sederhana sekali. Jadi kamu tinggal klik aja LCD-nya seperti ini. Oke. Pilih aja setting yang ke advance. Jadi kita nggak perlu ngatur pinnya. Oke. Baik, di sini kita sudah dikasih tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, pin kita pilih. Saya akan pakai pin virtual 0. Oke kan saja. Sudah. Untuk lihat sampel bagaimana mengcode-nya, kamu bisa lihat informasi, terus bisa dibaca di Blink Read. Seperti ini. Ya. Yeah. Oke, ini cara gunakannya, widget LCD. Oke, langsung saja kita coba. Berarti kita butuh widget LCD. Variabelnya saya buat LCD aja. Adanya di V0. Ini yang tadi virtualnya kamu mau pakai V berapa. Oke. Berikutnya kita jalankan Blink run-nya. Oke. Jadi yang ini kan ini yang untuk cetak ke layar monitor komputer, ini nggak perlu karena kita langsung tampilkan nanti informasi pembacaannya langsung di aplikasi Blink-nya. Jadi kita langsung aja Blink virtual write. Oke, jadinya harus seperti ini ya. Terus kita buat V0. Tadi kita udah definisikan dia V0, temperatur. Terus lokasinya, lokasi cetaknya ini column, ini baris ya. Berikutnya ini column, berikutnya temperatur. Seperti itu. Terus yang keduanya, yang kedua kita buat aja untuk humidity, copy aja. Oke, ini saya ganti humidity, ini saya ganti 1, ini saya ganti humidity. Kalau sudah di-upload saja. Oke, sambil nunggu ini proses upload, sekarang kita balik ke Blink-nya. Oke, ini kita balik ke Blink. Kita lihat informasi tadi. Ini ya, kita pakai widget LCD tadi di sini. Terus ini cara mencetaknya. Ya. Oh, di sini menyatakan X, Y. X-nya itu dinyatakan column. Y itu baris ya. Berarti nanti kita ganti ya. Oke, kita ganti dulu biar tampilannya pas. Ini berarti column-nya, ini barisnya. Oke. Kita kasih delay aja biar tidak terlalu cepat seperti tadi. Delay 100, kita cek ini ada error di sini. Oke. Ini kita belum kasih titik koma. Kalau sudah upload. Oke, sudah selesai di-upload. Sekarang kita buka Blink-nya. Oke, untuk menjalankannya di sini ada icon play, klik aja. Oke, seperti itu. Suhu 31 derajat dan kelembapan 75. Kalau mau dibuat keterangannya bisa, kita stop dulu. Kita masuk ke code lagi. Jadi kalau programnya seperti ini untuk menampilkan di LCD, ketika ada perbaharuan sebuah script yang ada di float, jika ada perbaruan sebuah script yang ada di loop, maka itu tidak bisa dibersihkan karena kita belum definisikan LCD clear. Jadi ketika program itu di run lagi atau aplikasi kita run balik, maka itu tidak diperbaharui. Baik, untuk itu kita harus pindahkan widget LCD ini di luar dari, bukan di antara void setup dan void loop.
biar fungsi lcd.clear-nya itu berfungsi. Oke, sekarang kita akan cetak informasi keterangan, jadi bukan hanya angka-angka tadi. Misalnya ini kita jadikan integer aja, biar langsung dibulatkan aja suhunya, nggak usah pakai bilangan pecahan. Terus di sini kita tinggal berikan keterangannya, langsung aja dikasih seperti ini, suhu titik 2. Oke, sekarang kita hitung. Ini dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ke 6. Oke, berarti ini kolomnya, berarti ini ke 6. Lakukan cara yang sama untuk kelembapan. Misalnya LCD print 0,0, 0,1, karena baris yang berikutnya kita buat humidity. Misalnya buat seperti ini. Ini kita buat temperatur aja. Temp. Oke, ini kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ke 10. Berarti ini datanya ke 10. Time release-nya kita kecilin biar perubahannya itu juga cepat. Oke, kalau sudah di-upload. Oke, sambil nunggu nih di-upload, kita tayangkan interface di Blink-nya. Oke, ini kita lupa kasih titik komanya nih. Oke, sambil kita tunggu programnya terupload ke mikronya. Oke, kalau sudah, kita lihat aplikasinya, kita play. Oke, ini seperti ini. Keterangan temperatur, humidity-nya tadi. Jadi temperatur 32 derajat, humidity 70. Berikutnya saya coba panaskan suhunya. Humidity-nya berubah. Suhunya juga berubah. Itu kalau dipanaskan gitu. Oke, sekarang kita mau nampilkan chart perubahan ini di keterangan yang ada tulisannya no data yet, yang tadi ini kita buat chart. Itu caranya, sekarang kamu bisa klik aja, terus lihat information, lihat keterangan bagaimana cara membacanya. Oke, ini ada keterangannya. Tinggal buat aja Blink virtual write, terus V berapa dia, pin untuk ini. Oke, kita cek ini pinnya. Oke, kita mau ini pin virtual. Saya mau buat di misalnya V1. Oke kan? Oke, ini warna kamu bisa sesuaikan. Misalnya kalau untuk suhu saya buat warnanya merah. Grafiknya bisa disesuaikan mau seperti apa. Saya buat misalnya style line-nya seperti itu. Oke, ini derajatnya, degree-nya. Misalnya saya buat Celsius. Sumbu Y-nya saya show-kan. Oke, habis itu selesai. Kita close. Klik OK. Baik, berikutnya kita masuk ke script kita. Di script ini kita tinggal buat aja. Ya, di antara ini juga boleh. Ini kita buat T, ini V1. Sudah, selesai. Jadi kalau kita upload baru. Oke, program sudah diupload, kita lihat interface-nya. Kita play. Oke, ini bisa terlihat gelombangnya, gelombang suhunya. Ini kita panaskan. Chartnya, ini chart khusus temperatur. Secara real time dan bisa diekspor ke CSV datanya. Oke, sekarang kita tambahin untuk humidity. Kita stop dulu. Oke, klik chartnya. Ini ada add stream. Ini kita ganti aja keterangannya. Ini suhu atau kita buat tem aja. Oke, terus add stream. Ini ekstrim yang kedua. Kita ganti ini humidity. Datanya. Chartnya ini kita buat model yang lain. Misalnya seperti ini aja. Terus warnanya kita buat humidity itu putih. Pinnya kita buat dia ada di V2. Oke. Ini satuannya persen.
y-axis value-nya kita tampilkan. Oke, itu ada 2. Terus ini keterangan-keterangan tadi, axis-nya mau ditampilkan dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa coba-coba aja di eksplorasi. Oke, ini range standar resolusi dari penangkapannya berapa banyak gitu. Oke, kalau sudah kita oke kan. Sekarang kita masuk ke script. Di scriptnya kita tinggal tambahin di sini, ganti ini V2, ini ganti humidity. Oke, kalau sudah di run, di compile lagi dulu ya. Oke, kalau sudah kita lihat lagi, kita play. Oke, itu status untuk suhunya. Yang putih ini, yang menyusul berikutnya itu untuk humidity-nya. Itu kalau yang modelnya tadi kotak, kalau kamu mau buat dua-dua line juga nggak masalah. Seperti itu. Itu ada jamnya tuh, jam 10, 11.40, 11.40 itu semua datanya terikat. Oke, sekarang saya mau buat kondisi. Saya mau tambahin di sini notifikasi itu ada 700 lagi. Saya mau lihat notifikasi. Nih, tambahannya 400. Saya tambahin, ini notifikasi. Sekarang kita mau lihat cara pakainya. Oke. Cara pakainya klik aja di information. Scroll ke bawah. Ini statusnya. Makanya cuman blink notifi. Terus apa pesannya? Oke, sekarang kita buat di sini. Jadi saya mau jika si temperatur itu nilainya sudah di atas 35 derajat atau 40 aja kita buat, maka blink notifinya itu buat status berbahaya. Oke, jadi kita run balik. Oke, kalau sudah kita cek lagi. Oke, sekarang kita play. Oke, ini sekarang suhunya 34. Berikutnya saya coba bakarkan. Kita mau lihat notifikasinya. Oke, itu notifikasinya berbahaya. Oke, ini bentuk notifikasinya ketika suhu sudah mencapai maksimal gitu. Oke, misalnya kita mau edit lagi. Ada 300 ya, saya tambahin LED saja. Jadi kalau misalnya suhunya udah sekitar 30-an, 35, LED-nya dulu nyala sebelum ada notifnya. Oke, kita atur LED-nya dulu ke pinnya. Saya buat ini V3. Oke, cara gunakannya bisa dilihat aja. Ini seperti ini. Widget LED dulu definisikan, baru pin berapa, baru statusnya on atau off. Oke, sekarang kita masuk ke script. Saya letakkan di Vin 3. Baru saya mau buat ada kondisinya dulu di sini. Jika T di atas 35, maka kita mau LED-nya on. Selain daripada itu, LED-nya off. Kalau sudah, upload aja lagi. Oke, kalau sudah kita lihat aplikasinya. Oke, kita run. Itu LED-nya masih off karena suhunya 34. Oke, kita panaskan. Oke, itu LED-nya menyala 36. Kalau mau ganti warna LED-nya tinggal diklik aja seperti ini. Kita ganti warnanya merah. Oke. Itu LED masih nyala karena nilai suhunya udah di atas 35. Berikutnya kalau kita tambahkan lagi sampai di atas 40, maka notifnya akan keluar seperti ini. Oke. Baik.
Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.